Akbun, you're not a comfort False woman. testimony. Naokbun, will you testify? Yes, I can speak. Apa yang akan kamu habiskan selagi menikmati masa tuamu? Layah-layah dengan pasangan, olahraga bareng, atau main dengan anak cucu? Tentu itu semua menyenangkan. Tapi ada satu kisah menarik yang akan Mimin bawakan kali ini. Cerita tentang keberanian seorang nenek-nenek yang memperjuangkan hak dan keadilan atas masa mudanya yang dijadikan wanita penghibur oleh tentara Jepang. Dan dalam perjalanannya, dia harus menghadapi sistem pelayanan publik yang mengabaikannya. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, I Can Speak. Kisah ini dimulai dengan adegan seorang pria bernama Park Min Jae. Dia sedang berada dalam kereta yang penuh sesak. Setelah berdesakan di dalam kereta, dia tiba di depan gedung kantor pelayanan distrik Myeongjin tempat dia bekerja. Dia berhenti sejenak, menatap gedung yang masih sepi, lalu tiba-tiba sekelompok orang datang berbondong-bondong dari segala arah. Min Jae sangat percaya diri dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Di dalam kantor, Min Jae memulai hari pertamanya dengan membagikan ekstra jos anggur sebagai tanda perkenalan kepada rekan-rekannya. Saat itu, dia baru saja dipindahkan dari kantor cabang lain. Setelah itu, dia mulai menatap alat kerjanya dengan rapi, mirip-mirip sama orang OCD. Sedangkan di sampingnya, salah satu rekan wanita bernama Sun Ah Hyung hanya memandanginya dengan wajah keheranan. Tak lama kemudian, seorang nenek tua memasuki kantor. Melihat kedatangannya, semua pegawai di kantor itu mendadak pura-pura sibuk. 첫날에 나타났어. 그렇죠. Ternyata dia adalah nenek Naokbon, seorang nenek yang sepanjang sisa hidupnya hanya untuk datang ke kantor pelayanan masyarakat demi mengadukan hal-hal random setiap hari. Dia datang untuk melaporkan masalah yang serius, yaitu ada tembok pasar yang retak dan diduga akibat adanya tindakan mencurigakan. Namun, laporan itu sama sekali tidak digubris oleh mereka. Ketika nenek Okbon sedang sibuk mengutarakan keluhannya, Min Jae secara diam-diam memotretnya. Menyadari hal itu, nenek Okbon pun menanyakan apa yang sedang Min Jae lakukan. Dengan tenang, Min Jae menjawab bahwa foto itu diambil untuk keperluan berkas. Min Jae memintanya untuk mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu melapor sesuai dengan aturan yang ada sambil memanggil antrian berikutnya. 4번 민원인분 내가 먼저 왔는데. 번호표 있으세요? Namun, Bonopio? nenek Okbon merasa tidak diterima dengan baik dan dia pun memprotesnya. Min Jae pun menanyakan di mana nomor antriannya. Ternyata, nenek Okbon tidak mengambil nomor antrian, sehingga Min Jae pun menolak untuk melayani keluhan. Setelah nenek itu pergi, di jam istirahat, Min Jae mendapatkan penjelasan dari rekan-rekannya mengenai si nenek yang satu ini karena kekeh datang ke kantor mereka. Menurut para petugas, nenek satu ini cukup rese karena setiap hari dia selalu keliling daerah itu untuk menulis laporan tentang berbagai pelanggaran yang ditemuinya. Saking banyaknya laporan yang dia buat, nenek Okbon sudah dicatat dalam daftar hitam kantor pelayanan. Dia bahkan telah mengajukan lebih dari 8.000 laporan yang meskipun telah terjadi pergantian pimpinan sebanyak 5 kali. Tapi nenek ini tetap saja bikin pengaduan setiap hari. Entah apa yang membuatnya seperti itu, yang jelas nenek satu ini benar-benar sangatlah gigih. Keesokan harinya, seperti yang sudah diprediksi, nenek Okbon kembali datang ke kantor, memecat semua nomor antrian dan melaporkan keluhan dengan mengikuti prosedur yang ada. 민원인분 이번에도 난데. 9번 민원인분. 그것도 나고 뭐. Saat Min Jae sedang melayani nenek itu, dia tiba-tiba dipanggil oleh kepala kantor pelayanan. Min Jae pun meninggalkan posisinya, sementara temannya ikut menggantikannya. Di ruangan kepala kantor, Min Jae diminta memberikan masukan mengenai rencana pengembangan jalan yang tengah terkendala karena petisi. Dengan keahlian yang dimilikinya, Min Jae menjelaskan masalah itu dengan lancar. 이러다가 7급 시험 봐서 시점으로 옮기는 거 아닌지 몰라. 이 위치에 만족합니다. Sementara itu, nenek Okbon kembali ke kantor keesokan harinya dengan membawa berkas-berkas.
Dia menyerahkan tumpukan berkas itu kepada Min Jae dan berharap dokumen itu bisa digunakan untuk menggugat terkait proyek jalan. Namun ketika tumpukan berkas itu sangat banyak, dia pun jadi malas membaca dan malah menyimpannya tanpa memeriksa lebih lanjut isinya. Setelah meninggalkan kantor pelayanan, Nenek Okbon bertemu dengan sahabatnya yang bernama Jongsim. Check my schedule and get back to you. Bye. Dia merasa iri karena Jongsim bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar, sementara dirinya kesulitan. Perbincangan mereka pun berakhir ketika seseorang datang menjemput Jongsim. Setelah Jongsim pergi, Nenek Okbon menyadari bahwa sapu tangan sahabatnya itu tertinggal. Dia pun berniat mengembalikannya. Tetapi sebelum melakukannya, dia melihat siapa yang menjemput Jongsim. Seketika, ekspresinya pun berubah sungkan dan memutuskan untuk kembali ke dalam kafe. Sepulang dari kafe, Nenek Okbon yang membuka jasa jahit kemudian memperbaiki bagian yang sobek dari sapu tangan itu. Sambil menonton televisi, dia melihat kota Los Angeles dan mulai meniru kata-kata bahasa Inggris yang diucapkan orang di layar. What's up? What's up? Karena terlalu fokus, Nenek Okbon tidak menyadari seseorang datang untuk mengambil baju yang telah dijahitnya. 네, 분명히 들었는데. 아, 됐어요. 뭐 구멍가게 하는데 뭔 영어고. Beberapa waktu kemudian, dia melihat Nenek Okbon di tempat les bahasa Inggris. Dia belajar bersama dengan anak-anak muda, namun ia kesulitan mengikuti penjelasan yang terlalu cepat. 선생님, 저기 좀 천천히 하면 안 되나? 슬로우. Akhirnya, pihak tempat les memutuskan untuk mengeluarkannya dengan alasan khawatir jika Nenek Okbon mempengaruhi siswa lainnya. Saat keluar dari tempat les, Nenek Okbon melihat Min Jae sedang berbicara dengan lancar dalam bahasa Inggris dengan seorang pria bule. Tanpa pikir panjang, Nenek Okbon langsung mengikuti Min Jae dan memintanya untuk menjadi guru bahasa Inggrisnya. Min Jae pun menolak dengan alasan kesibukannya mengurus laporan dari Nenek Okbon yang sudah terlalu banyak. Nenek Okbon tidak mudah menyerah. Setelah percakapan dengan Min Jae, dia kembali datang ke kantor pelayanan dengan membawa laporan keluhan yang kali ini juga berisi permohonan agar Min Jae mau menjadi gurunya. 걔 봤어? 뭘 생각해봐요? 나 영어 가르쳐 주는 거. Pagi harinya, Nenek Okbon menelpon Min Jae dan bertanya dengan sungguh-sungguh apa yang harus dilakukannya agar Min Jae mau mengajarinya. Namun Min Jae tetap menolak. Tidak menyerah, Nenek Okbon datang lagi ke kantor pelayanan dan kali ini dia seperti di rumah sendiri. Duduk di bangku tunggu sambil makan cemilan ala ibu-ibu piknik. Min Jae yang melihatnya pun jadi gak enak hati dan menolaknya secara halus. 저도 말씀드렸잖아요. 못한다고. Karena ditolak menjadi guru les, Nenek Okbon pakai jurus lain dengan membawa setumpuk berkas keluhan yang ingin dia laporkan. 각오야. Min Jae yang pasrah akhirnya memberikan tantangan, yaitu jika Nenek Okbon bisa menghafal kosakata bahasa Inggris, dia akan bersedia menjadi gurunya. 잉 뭐시기? 인사이클로피디아. 인사이드. 내가 그런 단어까지 알아야 되겠어. Min Jae pun sengaja memilih kosakata yang sulit. Dan jika Nenek Okbon mendapatkan nilai lebih dari 80, barulah Min Jae akan memenuhi permintaannya. Keesokan harinya, Nenek Okbon datang dengan penuh harapan. Tetapi sayangnya, dia hanya mendapatkan nilai 75 dan jauh dari target yang telah disepakati. Sementara itu, di pasar, suasana pun semakin tegang. Seorang pedagang bertengkar dengan seorang pria botak yang memaksanya untuk pindah tempat berjualan dalam waktu 1 bulan. Saat pria botak itu hendak pergi, Nenek Okbon menegurnya untuk mengambil puntung rokok yang dibuang sembarangan. Nenek Okbon juga merasa curiga bahwa pria itu adalah orang yang kencing sembarangan di pasar beberapa hari lalu saat hujan. Dengan marah, Nenek Okbon berniat untuk membuat laporan ke kantor pelayanan lagi. Namun sang pedagang merasa putus asa. Laporannya yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan respon yang membuatnya tidak yakin masalah di pasar akan selesai begitu saja. Suatu hari, saat Min Jae dalam perjalanan pulang menggunakan bus, dia melihat adiknya berjalan sendirian. Tanpa ragu, Min Jae memutuskan untuk turun dan mengikutinya. Adiknya memasuki pasar yang gelap dan sempit, lalu masuk ke sebuah tempat penjahit.
Min-jae pun mengikuti. Dia menyelinap masuk ke dalam dan mengamati adiknya yang duduk di sana. Tiba-tiba muncullah nenek Okbon yang membuatnya terkejut. Tak disangka ternyata adiknya dekat sekali dengan nenek Okbon. Nenek Okbon dengan senang hati menyiapkan banyak sekali makanan untuk makan malam. Min-jae yang awalnya ragu akhirnya mencoba makanan itu dan langsung menyukainya. 잘 먹겠습니다. Dan ini adalah pertama kalinya Min-jae mencicipi masakan nenek Okbon. Sementara adiknya sudah sering makan di sana. Setelah makan, Min-jae melihat dinding rumah yang dipenuhi dengan catatan bahasa Inggris. Karena penasaran, dia pun duduk bersama nenek Okbon dan bertanya mengapa nenek itu mau memberikan makan adiknya. Nenek Okbon menjelaskan bahwa dia sering melihat adiknya makan mie kremes. Selain itu, si nenek juga merasa bosan jika makan sendirian. Min-jae pun merasa tersentuh dan berterima kasih. Dan pada akhirnya, dia setuju untuk mengajari nenek Okbon bahasa Inggris 3 kali seminggu tanpa meminta bayaran. Sebagai gantinya, dia meminta nenek Okbon untuk memberi makan adiknya setiap kali datang. Nenek Okbon pun sangat senang mendengarnya dan segera mengambil meja serta buku pelajaran. Min-jae yang bingung akhirnya ditanggapi oleh nenek Okbon yang mengatakan bahwa hari itu adalah hari Rabu. Mereka pun langsung les saat itu juga. Min-jae pun memulai pelajarannya. Dia mengajarkan kata-kata dasar untuk berkomunikasi. 그동안 잘 지냈어? How have you been? Selanjutnya, dia juga meminta nenek Okbon untuk tidak sering-sering menulis, cukup mempraktekkan saja. Namun, nenek Okbon yang polos malah menulisnya di buku catatan. Melihat itu, mereka pun tertawa bersama. Hari-hari belajar bersama nenek Okbon pun berjalan dengan sangat lancar. Setiap kali bertemu, mereka menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Bahkan saat bermain game, mereka saling menyentil kepala jika tanpa sengaja menggunakan bahasa Korea. You see that? 2 goes down. It's Korean. Selain itu, Min-jae juga membuat beberapa kalimat menjadi lagu agar lebih mudah dihafalkan. Suatu hari, ketika nenek Okbon sudah cukup lancar, Min-jae mengajaknya ke tempat nongkrong yang banyak pengunjung bulenya. Di sana, nenek Okbon diberi tantangan untuk berbicara dengan orang-orang asing dalam waktu yang ditentukan Min-jae. Awalnya nenek Okbon ragu, tapi pada percobaan kedua, dia mulai menikmati berbicara dan bermain dengan para 왔어? bule. 저쪽에 핸섬 보이. Saat pulang, Min-jae mengajak nenek Okbon duduk sejenak karena mereka terlalu banyak minum. Di sana, Min-jae mulai curhat dengan bahasa Inggris. Dari nada suaranya, nenek Okbon bisa merasakan bahwa cerita itu penuh dengan kesedihan. Related complaints. 그런 슬픈 사연이 있었구나. 뭐야? 그러신 거예요? Saat perayaan Chuseok, Min-jae dan adiknya datang ke rumah nenek Okbon untuk merayakan bersama. Mereka ini sudah seperti keluarga dekat. Mereka memasak bermacam-macam menu dan menikmatinya. Sang nenek yang lebih perhatian pada adiknya membuat Min-jae cemburu dan ingin ikut disuapi. Namun nenek Okbon menyuruhnya untuk makan sendiri. 네가 지금 보고 Malam itu mereka duduk bersama sambil melihat bulan. Tiba-tiba adik Min-jae bertanya mengapa nenek Okbon belajar bahasa Inggris. Nenek Okbon pun mulai bercerita bahwa dia punya adik yang sejak kecil tinggal di Los Angeles dan dia sangat merindukan adiknya dan ingin berbicara dengannya. Namun setiap kali dia menelpon, dia merasa terhalang karena tidak bisa berbahasa Inggris. Hari berganti, Min-jae diam-diam menghubungi adik nenek Okbon dari kantor. Dengan hati-hati dia menjelaskan bahwa nenek Okbon sedang berusaha belajar bahasa Inggris demi bisa berbicara dengannya. Namun adiknya langsung menolak dan berkata dengan tegas bahwa dia tidak ingin berhubungan dengan kakaknya. Bahkan dia meminta Min-jae untuk tidak menghubunginya lagi. Min-jae merasa sangat bingung dan kecewa mendengar hal itu, seolah-olah usahanya malah sia-sia. Hari berganti malam, seperti biasa, nenek Okbon mengundang Min-jae untuk makan bersama. Meski sedikit canggung, Min-jae memutuskan untuk berbicara. Dia meminta nenek Okbon untuk berhenti belajar bahasa Inggris dan beralasan bahwa dia harus fokus untuk mempersiapkan ujian PNS level 7.
Minje berusaha untuk tidak menyakiti hati nenek Okbon. Meski perasaannya bercampur aduk dan setelah makan dia pun pamit untuk pulang. How are you? 아, 저 Keesokan harinya, nenek Okbon mengunjungi sahabatnya yang bernama Jongsim yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Melihat sahabatnya dalam kondisi kritis, nenek Okbon merasa sangat terpuruk. Jongsim yang diperkirakan tidak akan lama lagi memintanya untuk selalu menemani di rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, nenek Okbon melihat ada keributan di pasar. Polisi sedang menangkap pedagang yang kedapatan menjual miras kepada anak-anak. Pedagang itu pun menuduh nenek Okbon sebagai pelapor karena dia kerap mondar-mandir ke pusat layanan masyarakat. Padahal bukan dia yang melakukannya. Keesokan harinya, nenek Okbon kembali ke kantor pelayanan. Namun, dia langsung keluar setelah tidak melihat Minje di mejanya. Saat berjalan, dia melihat pegawai yang merokok di area terlarang. Namun, justru mendengar kabar buruk tentang ancaman pengembang yang bisa merusak pasar. Nenek Okbon pun marah besar karena gugatan yang diminta tidak diproses dan merasa para petugas itu begitu mengabaikannya. Padahal selama ini dia sudah menyerahkan berkas yang bisa dijadikan bukti. Ahyong mengungkapkan bahwa semua berkas itu telah dihancurkan. Ahyong pun mendesak Minje untuk segera datang karena nenek Okbon semakin marah. Begitu Minje tiba, nenek Okbon langsung meluapkan kemarahannya. Dia sangat kecewa dengan sikap Minje. Dia menjelaskan alasannya dan meminta bantuannya untuk menuntaskan masalah itu. Namun dalam amarahnya, Minje tanpa sadar melontarkan kata-kata yang menyakiti hati sang nenek, termasuk tentang adiknya yang tidak mau bertemu. Pertengkaran ini yang tidak sengaja didengar oleh adik Minje membuatnya kecewa dengan sang kakak. Padahal kan katanya kakaknya adalah pelayan masyarakat. 하고 싶지도 않답니다. 기억도 안 나고요. 필요 없었다는 말이에요. Di rumah, adiknya yang kecewa melampiaskannya dengan merokok. Dia lalu bercerita, jadi selama ini nenek Okbon merasa kesepian karena tidak punya keluarga. Dia terlihat kerap di pasar untuk mencari penghiburan. Dan atas rasa bersalahnya itu, besok paginya Minje pun melihat berkas nenek Okbon yang ternyata masih ada yang belum dihancurkan. Dia pun tersadar dan akhirnya melayangkan gugatan untuk membantu pedagang pasar. 구청에서 나오셨구나. 아니요. 아무리 사유 재산이라고 해도 행위는 불법입니다. Meski harus menerima teguran dari kepala kantor pelayanan. Selain itu, dia menyadari bahwa ada satu hal penting yang menjadi laporan utama nenek Okbon. Di sisi lain, nenek Okbon terus berbicara dengan sahabatnya yang sudah hilang ingatan. Tiba-tiba, seseorang datang meminta nenek Okbon menjadi saksi dalam sidang kasus kejahatan kemanusiaan terkait wanita penghibur. Dan ternyata dia ini adalah salah satu korbannya. Kabar menggemparkan itu menyebar cepat ke seluruh Korea dan jadi berita nasional. Malam itu, Minje datang ke rumah nenek Okbon untuk meminta maaf karena telah mengabaikannya. 죄송합니다. Nenek Okbon mengeluarkan sebuah foto yang menyimpan kenangan pahit baginya. Dia pun mulai menceritakan masa lalunya yang kelam kepada Minje. Dulu, dia pernah ada di posisi menyakitkan, di mana nenek Okbon yang masih muda dipaksa menjadi wanita penghibur oleh tentara Jepang. Kala itu dia pernah merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun, Jongsim sahabatnya menyelamatkan dan memintanya untuk bertahan hidup. Selama ini nenek Jongsim telah memberikan kesaksian ke sana kemari, tapi tidak ada hasil dan selalu diabaikan. Kini, nenek Jongsim sudah sakit keras dan tidak bisa lagi membantunya. Di malam itu, nenek Okbon meminta Minje untuk membantunya dalam persiapan sidang di Amerika. Hari berganti, nenek Okbon mulai membuat paspor dan berlatih berbicara bahasa Inggris di kantor pelayanan publik. Sebelum berangkat ke Amerika, nenek Okbon membuatkan jas untuk Minje dengan pesan agar dia bisa memakainya saat ujian PNS.
Hati Min-jae benar-benar tersentuh. Dia merasa begitu disayangi seperti oleh neneknya sendiri. Ketika Min-jae hendak pulang, keduanya pun bertemu dengan Jinju. Jinju ini adalah seorang pemilik toko yang sudah lama dekat dengan nenek Okbon. Jinju tampak menghindari nenek Okbon setelah ketahuan mengintip. Setelah bertanya kenapa sikapnya berubah, ternyata Jinju kecewa karena dia tidak pernah diceritakan masa lalu nenek Okbon yang kelam. Jinju pun menangis dan merasa sedih melihat betapa beratnya kehidupan nenek Okbon selama ini. Jinju pun menangis merasa sedih melihat betapa beratnya kehidupan nenek Okbon selama ini, namun selalu berusaha tampak baik-baik saja di depan semua orang. 아이고. Malam itu Jinju menguatkannya dan akan jadi garda terdepan yang membela keadilan. Sesampainya di Amerika, nenek Okbon bertanya tentang Los Angeles. Wanita yang menjemputnya menjawab bahwa perjalanan ke sana memakan waktu 5 jam. Ketika ditanya apakah ada yang ingin ditemui, nenek Okbon menjawab dengan singkat. Saat Min-jae makan bersama rekan-rekannya, dia melihat perkembangan berita di TV. Yang mengejutkan, kredibilitas nenek Okbon sebagai saksi dipertanyakan oleh pihak Jepang yang ingin membela diri. Ini karena nenek Okbon tidak terdaftar dalam data korban wanita penghibur. Ternyata dia telah menyembunyikan identitasnya selama ini dan negara tidak dapat membantu membuktikan klaimnya. Min-jae yang marah berteriak di kantor pelayanan publik dan memohon agar semua orang membantu nenek Okbon dengan menandatangani petisi. Para pegawai dan pengunjung yang datang ikutan berpartisipasi. Bahkan mereka membuat selebaran untuk disebarkan di pasar agar lebih banyak orang mendukung. Min-jae kemudian menemui kepala kantor pelayanan dan memohon bantuan. Dengan sedikit merayu, dia meyakinkan sang kepala bahwa kasus ini sedang viral dan jika petisi ini bisa berhasil, maka reputasi pelayanan mereka juga akan membaik. Kepala kantor yang agak-agak ini pun akhirnya setuju untuk membantu. Hari berganti, tibalah di mana Min-jae akan wawancara PNS. Saat sedang bersiap, dia menemukan selembar kertas berisi catatan manis dari nenek Okbon. Setelah wawancara, Min-jae melihat berita bahwa nenek Okbon masih belum bisa dibuktikan sebagai korban. Seketika Min-jae pun teringat akan foto yang bisa menjadi bukti kuat. Min-jae langsung berlari menuju ke rumah nenek Okbon untuk mencarinya. Sementara itu, di Amerika orang-orang berkumpul di depan pengadilan. Sidang pun dimulai dengan kesaksian pertama dari seorang nenek bernama Michelle. Dia menceritakan pengalamannya saat dipaksa menjadi wanita penghibur oleh tentara Jepang. Kisah nenek Michelle sungguh menyayat hati. Dia memberikan kesaksian pertama yang seolah membuka trauma lamanya. Dengan suara serak dia mengungkapkan betapa kejamnya perlakuan tentang Jepang terhadap mereka. Bahkan mereka diperlakukan seperti hewan dan dia juga sempat menggunduli rambutnya agar tampak tidak menarik. Namun justru itu membuat pelanggan penasaran dan semakin menyiksa masa mudanya. Tak sanggup melanjutkan ceritanya, Michelle pun turun dari podium dan kembali duduk. Kemudian giliran nenek Okbon untuk memberikan kesaksiannya. Namun sebelum dia berbicara, seseorang dari pihak Jepang mencegahnya. Mereka meragukan kredibilitas nenek Okbon karena dia belum terdaftar sebagai korban yang dijadikan wanita penghibur oleh tentara Jepang. Beberapa pihak bahkan meragukan keaslian dokumen yang berkaitan dengannya. Nenek Okbon memang baru diminta untuk menjadi saksi setelah kondisi Jongsi memburuk dan tidak bisa mengikuti sidang. Persiapannya pun juga sangat singkat. Meski demikian, hakim tetap ingin mendengarkan kesaksian dari Nenek Okbon. Hakim sekali lagi bertanya, "Nenek Okbon, apakah kamu siap memberikan kesaksian?" Dengan penuh keberanian, Nenek Okbon pun menjawab, Yes, I can speak. Setelah Nenek Okbon maju untuk memberikan kesaksian, dia terdiam cukup lama. Keheningan itu akhirnya pecah ketika suara Min-jae terdengar dan memberikan dorongan bagi Nenek Okbon. Min-jae muncul dengan membawa foto yang bisa membuktikan kredibilitasnya.
Setelah berbicara, Nenek Okbon memperlihatkan bekas luka di perutnya yang menampilkan gambar matahari terbit. Dengan tegas dia mulai menceritakan pengalamannya. Nenek Okbon menyatakan bahwa dirinya dan Michelle adalah bukti nyata dari kekejaman yang mereka alami. Di akhir kesaksiannya, Nenek Okbon menegaskan bahwa yang mereka inginkan hanyalah pengakuan dari Jepang dan permintaan maaf atas apa yang telah mereka lakukan. What much? You the chance our forgiveness while we are still alive. I'm sorry. Is that so hard? Semua orang di ruangan sidang itu memberikan tepuk tangan sebagai bentuk penghargaan terhadap keberanian nenek satu ini. Setelah sidang, mereka yang sebelumnya meragukan Nenek Okbon akhirnya meminta maaf, kecuali pihak Jepang yang tetap menolak mengakui kesalahan mereka. Tak lama setelah itu, Nenek Okbon juga diberi kejutan. Mereka mendatangkan adiknya dari Los Angeles dan tangis haru dan rindu pun pecah antara mereka setelah bertahun-tahun terpisah. Nenek Okbon kembali menjalani kehidupannya di Korea, di mana orang-orang di pasar mulai memperlakukannya dengan lebih ramah. Dia juga banyak berkeliling ke berbagai tempat dan mengajarkan untuk memperjuangkan keadilan, terutama bagi kaum yang tertindas. Sementara itu, kabar baik juga datang dari Min Jae yang berhasil meraih posisi sebagai PNS golongan 7. Ya, begitulah akhir dari kisah haru ini. Film ini mengajarkan kita pentingnya keberanian untuk berbicara dan memperjuangkan hak. Dan yang paling penting, jika kamu sekarang bekerja sebagai pelayan masyarakat, jadilah pelayanan yang baik dan mendengarkan. Sampai jumpa di film selanjutnya.